Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Dinamika dan Komunikasi Kelompok. Kita masuk pada bagian terakhir dari mata kuliah ini, yaitu kelompok untuk pembangunan. Dalam bab ini, kita mempelajari bagaimana kelompok kita pergunakan sebagai motor untuk melakukan pembangunan di akar rumput. Bagaimana pendekatan kelompok sudah dipergunakan untuk pembangunan dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Mengapa kelompok itu penting, apa untung ruginya pakai kelompok, dan apa kiat-kiat agar kelompok itu bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan masyarakat di agar rumput dalam rangka pembangunan. Itu yang kita lihat dalam bab ini. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita diskusikan dalam bab ini. Pertama, kita akan bicara soal sedikit sejarah bagaimana pendekatan kelompok telah dipakai untuk pembangunan di Indonesia. Pada bagian kedua nanti kita mau khususkan perhatian kita kepada sektor pertanian. Karena sektor pertanian ini sangat masif dan sangat banyak mempergunakan kelompok-kelompok untuk pembangunan. Khususnya menggerakkan petani, nelayan untuk pembangunan. Pada bagian ketiga nanti kita mendiskusikan kelompok untuk pembangunan di sektor lainnya selain sektor pertanian, sektor pembangunan sosial, sektor ekonomi, dan sebagainya. Dan penutup, kita akan mendiskusikan bagaimana mengapa pendekatan kelompok ini dipergunakan dalam pembangunan, dan kita juga akan melihat mengapa banyak kelompok yang tidak begitu berhasil menggerakkan pembangunan itu. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita ikuti dalam pelajaran topik ini. Yang pertama, saya akan memberikan pengantar bagaimana kelompok itu sudah dipergunakan dalam pembangunan, khususnya di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini. Bagian kedua nanti kita akan mempelajari khusus untuk pembangunan pertanian. Mengapa pembangunan pertanian ini penting? Karena ya pembangunan pertanian lah yang sangat intensif melakukan pendekatan kelompok. Kita mulai saja pada bagian pertama, kelompok untuk pembangunan. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, pendekatan kelompok sudah lama dikenal untuk pelaksanaan pembangunan. Artinya orang-orang yang akan dibangun, ini sedikit pendekatan modernisasi, diminta untuk berkelompok. Diharapkan bahwa dengan kelompok ini berbagai informasi akan lebih mudah sampai ke desa, berbagai kelompok akan digerakkan untuk melakukan pembangunan, dan berbagai kelompok akan dipakai untuk tempat berdiskusi isu-isu pembangunan. Itu kira-kira mengapa pendekatan kelompok dipakai. Secara kasar, kami menginventarisir bahwa 16 departemen pada masa Orde Baru itu, atau sekarang istilahnya kementerian, mempunyai kelompok di akar rumput sebagai wadah saluran pembangunan itu. Nanti kita lihat satu persatu bagaimana departemen-departemen itu mempergunakan pendekatan kelompok sebagai wadah pembangunan. Dan sebenarnya bukan pada masa Orde Baru, sampai sekarang juga pendekatan pembangunan banyak sekali yang menggunakan pendekatan kelompok. Hampir semua departemen yang punya program pembangunan itu punya kelompok sampai ke akar rumput, sampai ke desa-desa. Kita mulai saja dengan kelompok-kelompok untuk pembangunan pertanian. Di bidang pertanian ini misalnya ada kelompok tani, ada kelompok peternak, ada kelompok nelayan. Dan di kelompok tani misalnya dibagi-bagi lagi tuh, ada kelompok wanita tani, ada kelompok taruna tani. Kalau kelompok tani saja itu artinya kelompok tani dewasa. Beberapa tahun kemudian ada program khusus untuk pengentasan kemiskinan, sehingga ada kelompok petani kecil, ada kelompok peternak kecil. Jadi
petani-petani yang lahannya sempit itu dikumpulkan sendiri dan dijadikan kelompok tani kecil, gitu. Kelompok peternak kecil, kelompok nelayan kecil gitu. Jadi ini sasaran khusus karena memang ini program ini dibangun untuk program penanggulangan kemiskinan. Pada masyarakat sekitar hutan ada kelompok tani hutan. Sama juga dengan yang kelompok tani biasa tadi, ada yang dewasa, ada yang wanita, ada yang pemudanya, ada atau tarunanya. Ada juga yang namanya kelompok pencapir. Pada zaman Orde Baru ini sangat terkenal di Departemen Penerangan. Kelompok pencapir itu kepanjangan dari kelompok pendengar, pembaca, dan filsawan. Pendengar itu radio, pembaca itu untuk surat kabar, dan filsawan itu televisi. Jadi kelompok-kelompok ini diminta untuk mendengar radio atau membaca surat kabar atau menjadi pemirsa televisi dan kemudian diminta untuk mendiskusikan isu-isu yang dilontarkan lewat ketiga media massa tersebut dan mereka lah diharapkan menjadi uh, apa namanya tokoh-tokoh informasi atau yang kita kenal dengan opinion leader di desa dan mereka mendiskusikan isu-isu itu. Kemudian uh, ada juga kelompok pedagang golongan ekonomi lemah. Ini kelompok khusus yang uh, ditujukan untuk mengembangkan ekonomi lemah bagi UMKM biasanya, usaha kecil menengah itu supaya mereka berkembang dikelompokkan dalam pegel dan lewat pegel inilah dilakukan pembinaan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM waktu itu. Ini daftar kelompok-kelompok yang dibangun oleh instansi lain untuk pembangunan. Departemen Sosial misalnya punya yang namanya KUBE, kelompok usaha bersama. Jadi orang-orang yang dikategorikan oleh Departemen Sosial sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial itu dikelompokkan. Lewat kelompok ini mereka diharapkan bergerak untuk membangun diri sendiri dan ada bantuan-bantuan sosial yang datang dari Kementerian Sosial atau dulu namanya Departemen Sosial. Ada yang namanya kelompok usaha ekonomi produktif. Jadi usaha-usaha kecil, pengusaha-pengusaha kecil itu dikumpulkan dan mereka di dalam kelompok itu dilakukan berbagai penanganan, pembinaan, pendidikan dan segala macam agar ekonominya lebih meningkat. Ada juga kelompok pengembangan usaha agribisnis pedesaan (UAP). Ini waktu itu cukup besar. Kementerian Pertanian ingin mengucurkan dana cukup banyak untuk pembangunan pertanian sehingga dibentuklah UAP ini. Misalnya untuk ibu-ibu ada pembinaan kesejahteraan keluarga. Biasanya istri gubernur, istri wali kota atau bupati menjadi pembina dari gerakan ini sampai ke desa. Kepala desa menjadi ibu kepala desa menjadi pembina dari pembinaan kesejahteraan keluarga ini. Yang diharapkan menjadi motor penggerak bagi keterampilan dan pengetahuan ibu-ibu di pedesaan untuk memanage, mengelola kesejahteraan di keluarganya masing-masing. Sekarang di setiap desa ada badan perwakilan desa yang juga adalah kelompok. Ada Pokmas, kelompok masyarakat miskin, penerima bantuan-bantuan sosial karena kemiskinan dikelompokkan dalam Pokmas. Sehingga diharapkan lewat Pokmas ini mereka bisa mengembangkan ekonominya dengan baik. Nah, Kementerian Pariwisata juga punya kelompok di desa. Namanya kelompok sadar wisata, Pokdarwis. Di SKPM cukup banyak mahasiswa yang meneliti soal Pokdarwis ini. Mereka adalah kelompok yang sedemikian rupa bekerja untuk menggerakkan dan mengelola potensi wisata yang ada di desa mereka. Mereka membagi pekerjaan, ada yang petugas parkir, ada yang menjadi pengelola homestay, ada yang menjadi pengelola permainan, ada yang membuat
souvenir untuk dijual kepada wisatawan yang datang ke desa mereka. Mereka disebutkan sebagai Pokdarwis. Ini dia beberapa kelompok yang bergerak di desa kita, dan itu biasanya intervensinya datang dari luar desa. Sekarang kita lanjut pada bagian yang kedua, kelompok dan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian menjadi kita bahas khusus, bukan hanya karena kita di Institut Pertanian Bogor, tetapi karena memang Kementerian Pertanian sangat-sangat intensif dan masif mempergunakan pendekatan kelompok untuk mengembangkan pertanian dan mengembangkan petani di kita. Secara umum, kelompok yang dipergunakan oleh Kementerian Pertanian untuk pembangunan pertanian di akar rumput kita katakan sebagai kelompok tani atau poktan. Jadi ada kelompok tani, ada kelompok peternak, ada kelompok nelayan. Itu namanya poktan. Poktan bisa saja dibentuk berdasarkan kesamaan komoditi yang diusahakan. Jadi misalnya ada kelompok tani sawit, ada kelompok tani coklat, ada kelompok tani cengkeh. Jadi mereka berkelompok karena kesamaan komoditi. Tapi ada juga kelompok tani yang dibentuk berdasarkan hamparan. Mereka mempunyai hamparan yang sama di satu lokasi gitu, misalnya di satu aliran irigasi gitu. Mereka bentuk kelompok tani satu aliran irigasi itu. Bisa juga kelompok tani dibentuk atas dasar domisili petaninya, misalnya satu RW, satu kampung, mereka menjadi satu kelompok. Jadi ada tiga kategori kelompok tani, ada yang kelompok tani berdasarkan komoditi, ada kelompok tani berdasarkan lokasi usahanya, hamparannya, hamparan sawahnya, hamparan ladangnya, atau kelompok tani yang dibentuk berdasarkan domisili petaninya. Ini dia. Apa fungsi kelompok tani? Kelompok tani itu menjadi sangat penting bagi pembangunan pertanian karena ada 4 peranan kelompok didesain sedemikian rupa sehingga kelompok itu bisa mengerjakan 4 hal ini. Yang pertama, kelompok sebagai kelas belajar, di mana anggota-anggotanya sama-sama belajar satu sama lain. Yang kedua adalah kelompok sebagai wadah kerjasama, artinya mereka ada di situ dan bekerja bersama-sama. Dan yang ketiga, kelompok sebagai unit produksi. Mereka sama-sama memproduksi, mereka sama-sama membeli sarana produksi dan kemudian mengusahakan sarana produksi itu, dan kemudian kelompok sebagai unit ekonomi. Kita akan melihat satu persatu fungsi ini, peranan ini. Oke, di sini cukup jelas ada 9 hal yang bisa dikerjakan oleh kelompok tani sebagai kelas belajar. Jadi kelompok itu sebagai kelas belajar. Mulai mencari apa yang mereka perlukan sampai merencanakan bagaimana pertemuan akan mereka lakukan. Ini tugas kelompok tani sebagai kelas belajar. Silakan baca sendiri saja. Saya tidak perlu membacakannya untuk Anda satu persatu. Sebagai wadah kerjasama, ini fungsi yang kedua tadi, kelompok tani bisa melakukan banyak hal. Selain dia menjadi sebuah kelompok yang saling mengenal, dia juga bisa mengatur hubungan dengan orang lain. Menjalin keorganisasian yang baik, membina kepemimpinan, melakukan musyawarah, dan macam-macam yang bisa mereka lakukan dalam kelompok sebagai wadah kerjasama ini. Sehingga kalau wadah kerjasamanya bagus, maka dia bisa bekerja dengan pihak luar untuk memperkuat bagaimana kelompok tani itu berhadapan dengan kekuatan sosial dan ekonomi yang ada di luarnya. Itu maksudnya kelompok sebagai wadah kerjasama. Peranan yang ketiga ini sangat menarik, karena lewat kelompok diharapkan bahwa petani-petani itu bekerja sama di bidang ekonomi. Anda tahu di bidang ekonomi kalau sendiri saja susah berkembang, sehingga perlu bekerja sama dengan anggota lainnya. Baik untuk mengembangkan produksi, maupun untuk melihat pasar, maupun untuk simpan pinjam.
Bahkan mengembangkan teknologi lokal juga diharapkanlah mereka. Jadi ketika mereka bisa bekerja sama, tentu saja secara ekonomi mereka lebih kuat menghadapi pasar, membeli bahan sarana produksi lebih murah, sehingga uh, usaha tani mereka lebih efisien. Itu maksudnya kelompok tani sebagai unit produksi. Lebih advance lagi, kelompok tani itu bisa mengembangkan berbagai hal di antara mereka. Mereka bisa punya unit usaha tani sendiri. Misalnya, banyak orang mengatakan bahwa kalau usaha tani itu kecil-kecil itu tidak efisien, sehingga perlu melakukan konsolidasi lahan. Jadi kelompok tani mereka itu sebagai sebuah unit usaha tani, satu unit produksi. Mereka juga bisa mempunyai unit usaha pengolahan di banyak tempat. Misalnya mereka punya rice mill sendiri, penggilingan padi. Mereka punya traktor yang dipakai oleh anggota-anggotanya. Mereka punya berbagai alsintan, alat dan mesin pertanian. Mereka juga mempunyai unit usaha sarana dan prasarana produksi. Bisa membeli, kalau misalnya pupuk misalnya, kalau orang pergi ke kota membeli pupuk hanya untuk diri sendiri, katakanlah 5 kuintal, tentu saja tidak efisien kalau dibandingkan kalau satu kelompok tani yang anggotanya katakanlah 40 orang, 40 kali 5 kuintal, mereka membeli 20 ton, tentu saja lebih murah ongkos transportasinya. Demikian juga dengan unit pemasaran, mereka bisa kembangkan sendiri. Kalau mereka punya kelompok tani yang bagus, mereka bisa memasarkan dengan sama-sama sehingga harga bisa lebih baik misalnya. Banyak petani kita menghadapi masalah besar dalam hal pemasaran ini karena dia menjual sendiri-sendiri sehingga bargaining posisinya sangat lemah. Kalau mereka dalam kelompok, tentu saja mereka bisa memasarkan bersama-sama sehingga harga bisa lebih baik mereka terima. Dan tentu saja dalam kelompok tani mereka bisa juga simpan pinjam. Inilah yang dikatakan sebagai unit usaha keuangan mikro. Anda tahu bahwa dalam berbagai hal petani banyak terjerat rentenir karena dia tidak punya uang untuk membeli sarana produksi. Kalau kelompok tani itu mempunyai unit usaha keuangan mikro, tentu saja bisa dia pinjam uang dari situ untuk membeli pupuk, untuk membeli pestisida, dan dibayar ketika panen nanti. Itu keuntungannya kalau kelompok tani mempunyai unit usaha keuangan. Nah, kalau kelompok-kelompok tani tadi sudah kuat masing-masing, untuk memperkuat kesatuan mereka, mereka bisa membentuk yang namanya Gapoktan, gabungan kelompok tani. Jadi ini adalah gabungan beberapa poktan. Jadi kalau mereka punya Gapoktan, skala ekonominya lebih besar. Produksinya sudah puluhan ton, ratusan ton gitu. Karena sudah terdiri dari berbagai kelompok tani. Mereka bisa mempunyai posisi tawar yang lebih bagus. Mereka punya sarana transportasi. Saya melihat sebuah Gapoktan di Kalimantan itu punya truk banyak untuk menjual produksi mereka dan membeli sarana produksi. Mereka punya rice mill sendiri, mereka punya sistem pemasaran sendiri. Jadi skala ekonominya lebih kuat sehingga mereka keuntungan yang tadinya jatuh ke pihak lain itu diterima oleh gabungan kelompok tani ini dan pada gilirannya akan kembali lagi kepada kelompok tani. Mereka bisa membeli lebih murah dan menjual lebih baik karena skala ekonominya lebih kuat kalau mereka membentuk gabungan kelompok tani. Kalau tadi pada bagian kedua kita melihat bagaimana Kementerian Pertanian mempergunakan kelompok untuk pembangunan di sektor pertanian, sekarang kita melihat bagaimana kelompok juga dipakai oleh kementerian lain, LSM, dan berbagai pihak dari luar desa untuk menggerakkan pembangunan. Saya hanya membahas beberapa saja, yang jelas
banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas peranan kelompok ini dalam pembangunan. Anda bisa melihat di perpustakaan banyak sekali penelitian tentang bagaimana dinamika kelompok untuk pembangunan di berbagai sektor. KUBE atau kelompok usaha bersama adalah kelompok yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial atau Departemen Sosial dulu, yang tujuan utamanya adalah untuk pengentasan kemiskinan. Anda tahu salah satu tugas dari Kementerian Sosial adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Jadi 5-20 keluarga miskin itu disatukan, mereka diminta untuk membentuk kelompok. Lalu kepada kelompok ini, kepada KUBE ini diberikan usaha ekonomi produktif dengan harapan bahwa dana tadi itu dipergunakan oleh anggota KUBE ini untuk meningkatkan pendapatannya dengan harapan bahwa mereka akan lepas dari kemiskinannya kalau mereka memanfaatkan usaha ekonomi produktif tadi dengan baik. Banyak sekali usaha-usaha seperti ini yang mereka lakukan, ada untuk keluarga miskin, ada untuk wanita yang mengalami masalah sosial ekonomi, dan semuanya itu adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh penduduk Indonesia. Pok Darwis atau kelompok sadar wisata adalah kelompok yang dibina oleh Kementerian Pariwisata untuk membantu masyarakat desa mengelola destinasi wisata yang ada di tempat mereka. Jadi Pok Darwis ini berkedudukan di desa atau kelurahan di sekitar destinasi pariwisata. Jadi kelompok ini berfungsi sebagai pengelola kawasan wisata. Jadi Anda tahu tentu saja istilah Sabta Pesona itu adalah yang harus dikembangkan oleh sebuah destinasi wisata sehingga wisatawan datang ke tempat mereka. Jadi kalau wisatawan datang ke tempat mereka, tentu saja penghasilan mereka akan meningkat, kesejahteraan desa itu menjadi semakin baik. Jadi Pok Darwis ini adalah kelompok yang memang dikembangkan sebagai mitra pemerintah untuk mengembangkan sadar wisata di daerah, terutama di desa-desa yang namanya desa wisata. Sekarang banyak sekali desa wisata di Indonesia dan banyak sekali penelitian tentang Pok Darwis ini, bagaimana mereka mengelola desa wisata ini. Ini menjadi wisata alternatif yang cukup menarik di dunia akademik. Sekarang banyak orang berbicara soal community based tourism, CBT. Itu adalah wisata bentuk lain, karena sekolah selama ini wisata banyak menguntungkan pengusaha hotel besar, pengusaha restoran besar di kota besar, dan tidak banyak menetes ke desa. Pok Darwis justru ingin mengembangkan agar wisata itu berkembang di desa dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi penduduk desa yang mempunyai keindahan wisata. Ini yang menjadi tujuan pembentukan Pok Darwis ini. Menarik kalau Anda ingin meneliti bagaimana Pok Darwis mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Kelompok yang ketiga ini agak berbeda bentuknya. Kalau pada kelompok-kelompok sebelumnya ada subjek matter tertentu yang ingin didiskusikan, yang ingin diajarkan kepada kelompok. Kalau kelompok penyadaran ini adalah sebuah kelompok khusus yang dibentuk untuk meningkatkan cara anggotanya melihat dirinya. Jadi ini lebih cenderung pada bagaimana orang melihat dirinya sendiri. Itu namanya pendidikan penyadaran atau consciousness raising. Pendekatan-pendekatan seperti ini sering dilakukan untuk peningkatan kesetaraan gender, supaya anggota-anggota itu tahu bahwa tidak ada perbedaan gender yang
di bawah lahir. Gender itu adalah produk sosial, social construction. Demikian juga dengan gerakan-gerakan lingkungan untuk melihat bahwa semua orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan. Demikian juga dengan di bidang pendidikan, karena orang tahu bahwa pendidikan bukanlah sekedar mencetak orang, tetapi untuk meningkatkan harga diri dari manusia itu. Ini 3 arena yang sering dilakukan pendidikan penyadaran. Kata Paulo Freire, ada 3 tahapan kesadaran manusia itu. Conscious manusia itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kesadaran magis atau magical consciousness. Yang kedua adalah kesadaran naif, naïve consciousness. Dan yang ketiga kesadaran kritis, critical consciousness. Ini 3 tahap, dari satu tahap ke tahap lain terus berkembang. Kita akan lihat satu persatu tahapan-tahapan ini. Mari kita lihat satu persatu tahapan kesadaran menurut Paulo Freire. Yang pertama adalah kesadaran magis. Orang-orang yang mempunyai kesadaran magis merasa bahwa semua masalah yang dihadapi dirinya adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan, gak bisa diubah lah. Dia pasrah saja terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Dia melihat bahwa kalau dia miskin itu karena takdir, itu kalau dia menderita itu suratan tangan, alam sudah begini, saya nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia sangat pasrah terhadap apa yang ada di sekitarnya dan dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Meningkat dari kesadaran magis tadi adalah kesadaran naif. Sering juga dikatakan sebagai semi-intransitive consciousness. Jadi perantara dari kesadaran magis ke kesadaran kritis nanti yang akan kita lihat. Dia sudah bisa melihat sebab akibat dari masalah yang dihadapinya. Dia sudah menjadi subjek dari masalah yang dihadapi itu, tapi belum sampai memahami realitasnya dengan terang benderang. Ia mampu memahami masalahnya, namun pasrah saja. Ia cenderung menyepelekan dan tidak mengujinya dengan cermat. Sehingga orang-orang seperti ini masih rentan juga dimanipulasi, bahkan ditindas oleh orang-orang lain. Dengan atas nama macam-macam lah. Kita harus begini, dan segala macam. Kalau kata orang, dia ikut saja. Tidak punya kesadaran yang lebih besar untuk menghadapi masalah itu, untuk mengatasi masalah itu. Kesadaran yang ketiga adalah kesadaran kritis. Ini yang diimpi-impikan oleh orang-orang yang melakukan pendidikan penyadaran. Pada tingkat ini, seorang manusia bisa menganalisis masalah yang ada di hadapannya. Dia mampu bertindak sebagai subjek. Kalau saya miskin karena A, B, C, D. Lalu karena saya miskin karena A, B, C, D, maka A, B, C, D itu harus saya perangi, harus saya atasi. Jadi dia bisa melihat sebab akibat dari masalahnya dan mengatasi sebab dari masalahnya itu. Jadi kalau saya miskin mungkin karena alam saya buruk. Oh, saya akan pakai pupuk untuk itu, saya akan pakai ini. Saya miskin karena orang menindas saya. Kalau begitu saya harus melawannya. Bagaimana cara melawannya? Saya akan membentuk kelompok agar saya kuat dan seterusnya. Jadi kesadaran itu merupakan kesadaran yang paling tinggi karena dia mampu memahami realitas keberadaannya secara menyeluruh dan mengatasi masalah-masalah itu. Freire mengatakan bahwa kesadaran kritis ini tidak bisa dicangkokkan, tidak bisa ditanamkan begitu saja, tidak bisa didepositokan. Kesadaran ini hadir lewat pemikiran kritis, pemikiran kreatif dari dalam diri sendiri. Karena itu sering sekali pendidikan penyadaran ini dilakukan lewat dialog-dialog, lewat obrolan-obrolan kritis di antara warga belajar. Lewat diskusi yang egaliter inilah mereka menganalisis masalahnya dan sama-sama mengatasi masalah tersebut. Ini yang diimpikan oleh
kelompok-kelompok untuk uh, kesadaran kritis. Dan ini bukan hal yang mudah, ini hal yang rumit, karena itu dikatakan bahwa ini adalah satu upaya khusus dilakukan lewat kelompok-kelompok penyadaran. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, bagaimana kerangka berpikirnya sehingga orang melakukan pendekatan kelompok untuk pembangunan, dan bagaimana beberapa kelompok itu gagal. Jadi kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kelompok-kelompok ini dibentuk oleh orang-orang luar desa, sekarang kita mau melihat apa landasan teorinya sehingga pendekatan kelompok dipakai dan bagaimana itu prakteknya berhasil atau tidak. Pertanyaannya, mengapa pendekatan kelompok menjadi pilihan bagi banyak institusi untuk menggerakkan masyarakat? Pendekatan kelompok menjadi lebih baik dibanding dengan pendekatan massa karena kalau kita melakukan pendekatan kelompok, maka kita dapat feedback segera pada waktu proses komunikasi dilakukan. Anda tahu kalau kita melakukan pendekatan mempergunakan komunikasi massa, feedbacknya nggak bisa kita ketahui segera. Ada delay antara pengiriman pesan dengan feedbacknya. Kalau dalam kelompok, kita dapat bisa langsung mendapat feedback saat itu juga. Jadi komunikasi bisa berlangsung lebih baik dibanding dengan komunikasi massa. Dia lebih efektif dibanding dengan komunikasi massa. Efeknya lebih kuat dibanding dengan komunikasi massa. Tetapi komunikasi kelompok juga lebih efisien dibanding dengan komunikasi interpersonal. Karena kalau komunikasi interpersonal, kita berhubungan dengan orang satu persatu. Jadi pasti menggunakan dana lebih banyak, menggunakan waktu lebih banyak. Sehingga dia lebih efisien dibanding dengan komunikasi interpersonal. Lebih efektif dibanding dengan komunikasi massa, dan lebih efisien dibanding dengan komunikasi interpersonal. Karena itu orang memilih komunikasi kelompok. Pendekatan kelompok menjadi sangat populer. Selain itu, dengan pendekatan komunikasi kelompok, anggota kelompok bisa saling berbagi pengalaman. Dalam kelompok mereka belajar bersama, sama seperti tadi konsepnya belajar sudah kelompok sebagai wadah belajar sudah kita lihat. Jadi di situ mereka bisa berbagi pengalaman, belajar satu sama lain. Dan komunikasi kelompok juga menjadi sangat efektif karena anggota kelompok bisa saling mempengaruhi untuk berubah. Anda tahu ajas konformitas dalam kelompok. Orang tidak ingin berbeda dengan anggota kelompok lain. Kalau anggota kelompok sudah berubah, maka saya ikut berubah. Jadi lewat pendekatan kelompok, orang saling mempengaruhi untuk menuju kebaikan. Itu sebabnya banyak sekali lembaga, departemen, dan pihak-pihak yang mempergunakan pendekatan kelompok untuk pembangunan itu. Karena dia lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi massa, dan dia lebih efisien dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Oke, sebelumnya sudah kita lihat bersama bahwa kelompok itu sangat potensial dimanfaatkan untuk pembangunan. Di Indonesia ada ribuan kelompok dibentuk oleh berbagai pihak dari luar desa. Namun, banyak studi menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu tidak begitu berhasil. Pertanyaannya, mengapa gagal? Jawaban yang paling mudah kita lihat adalah bahwa mereka gagal karena kelompok-kelompok itu dibangun dengan top down, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Pihak luar mengatakan, katakanlah kementerian mengatakan, bikin kelompok, bikin, didaftarkan namanya di situ. Apa tujuannya orang nggak tahu. Apa programnya orang tidak tahu. Pokoknya ada nama-nama anggota kelompok di situ dan ada nama kelompok. Dilaporkan ke sana.
sehingga ya nggak produktif. Yang kedua, ini adalah akibat dari pendekatan yang top down tadi, banyak kelompok itu yang dibentuk tidak memperhatikan kearifan lokal. Misalnya terbentuklah sebuah kelompok, tetapi pemimpinnya tidak mengerti bagaimana menggerakkan masyarakat setempat. Karena memang kadang-kadang pemimpinnya adalah pemimpin yang dicangkokkan begitu saja. Akhirnya ya karena pemimpinnya kayak begitu, tidak berpengaruh pada masyarakat, akhirnya kelompoknya tidak produktif. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah karena pembentukannya sangat top down, banyak anggota kelompok yang tidak mengerti tujuan kelompok. Kan kacau kalau uh, anggota kelompok tidak mengerti tujuannya. Sehingga kelompok itu tidak produktif karena kesamaan gerak tidak ada dalam kelompok. Banyak juga kelompok yang gagal karena ada pendekatan yang tidak mendidik. Contohnya begini. Kadang-kadang ada kementerian yang mengatakan, kami mau memberikan bantuan sosial, dana pinjaman, tapi untuk menerimanya kalian harus bentuk kelompok. Dibentuklah kelompok karena ingin mendapat dana tadi. Setelah dana dikucurkan, kelompoknya bubar karena memang mereka tidak punya niat untuk membentuk kelompok yang sejatinya. Kelompok itu hanya ada untuk keperluan mendapat bantuan tadi. Dan bantuan tadi kadang-kadang tidak dikembalikan juga. Banyak kasus-kasus seperti itu. Kelompok dibentuk, bantuan datang, bubar, dan kredit tidak kembali. Berikutnya adalah karena ketidakjelasan indikator keberhasilan kelompok. Maksudnya begini. Sebenarnya sebuah kelompok supaya dia bisa bagus harus kita lihat apakah kelompok itu naik kelas atau tidak. Dari tahun ke tahun semakin bagus nggak mutunya. Nah itu indikator mutu kelompok itu tidak jelas, kadang-kadang dimanipulasi sehingga kelompoknya tidak tahu harus berbuat apa sehingga dia semakin bagus dari tahun ke tahun. Jadi itu dia. Seperti yang saya katakan tadi, pokok utamanya adalah karena pendekatannya top down. Karena pendekatannya top down, anggotanya tidak tahu apa tujuannya dan kepemimpinan tidak jelas. Anda tahu ketika kuliah ini kita mulai, bahwa kelompok yang baik itu, kelompok yang benar adalah kelompok yang mempunyai daya ikat sedemikian rupa dan mempunyai tujuan bersama. Kalau tujuan bersamanya tidak ada, maka kelompok itu akan bubar. Itu dia mengapa banyak kelompok tidak berhasil dalam peranannya sebagai ujung tombak pembangunan di Indonesia ini. Dan bukan hanya di Indonesia, di banyak negara juga berlaku seperti itu. Karena pendekatan yang sangat top down tadi. Baik, itu akhir dari kuliah kita. Terima kasih banyak. Saya harap Anda bisa belajar dari bab ini dan menjadikannya sesuatu yang berguna untuk Anda sebagai seorang saintis maupun sebagai seorang aktivis kelompok. Terima kasih. Sampai berjumpa. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.